Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dalam kehidupan. Ya, tepatnya mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ada jenjang-jenjang ya yang bertingkat dari atas ke bawah atau sebaliknya, baik itu di lingkungan kelas, di rumah ataupun di masyarakat ya. Misalnya di rumah itu ada ayah, kemudian ibu, kemudian kakak ya, adik sampai ke adik terkecil gitu ya. Kemudian di lingkungan masyarakat ada dimulai dari bawah, misalnya anggota, kemudian ketua RT, ketua RW, ya, lurah, wali kota dan camat, wali kota dan seterusnya. Kemudian misalnya dalam cakupan di kelas ada ketua atau KM ya, wakil KM, sekretaris bendahara dan terus ke bawah ya, membentuk suatu organisasi ya, baik itu di rumah, di sekolah atau di masyarakat. Nah, begitupun dalam kehidupan ya, makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ibaratnya suatu organisasinya ya. Nah, apa saja yang membentuknya? Nah, itulah yang dimaksud dengan hierarki ya. Hierarki kehidupan. Saya tulis ya. Hierarki ya. Hierarki atau organisasi ya kehidupan. Organisasi kehidupan. Nah, tentu yang kita bahas itu adalah yang berkaitan dengan makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Nah, dengan ciri-ciri yang tentu harus dimiliki sesuatu yang dikatakan makhluk hidup. Nah, apa saja hierarki ya penyusun dari makhluk hidup itu? Yang pertama ya, kita bahas dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil kita susun hingga yang terbesar ya. Jadi dari komponen yang terkecilnya, kalau tadi misalnya RT-nya gitu ya. Nah, dari yang terkecilnya itu apa ya? Nah, yang terkecilnya itu pertama mungkin sudah sering mendengar ya istilah atom. Nah, atom ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipecah lagi. Itu dulunya pada saat penemuan pertama atom itu seperti itu. Jadi atom itu A itu tidak ya, tom itu dari kata pecah ya. Jadi tidak bisa dipecah lagi. Seperti tubektomi itu kan ada tomnya itu ya, tuba palopi, tom pemotongan tuba palopi. Kemudian tracheotom atau tracheotomi ya, pemotongan trakea. Nah, jadi tom itu pemotongan atau dipecah ya, pemecahan. A itu tidak ya. Jadi atom itu sesuatu yang tidak bisa dipecah lagi. Itu pada saat penemuannya seperti itu. Walaupun pada akhirnya ternyata atom itu bisa dipecah lagi ya menjadi proton, neutron, elektron seperti itu. Dan mungkin kedepannya ya bisa jadi ada penemuan lagi ya. Nah, kemudian atom ini ya yang terkecil berkumpul ya, atom-atom berkumpul ya, kita langsung hingga membentuk molekul ya. Ya, molekul. Nah, ini molekul ini ya seperti beberapa unsur ya yang membentuk zat yang baru ya, atau senyawa yang baru. Nah, kemudian molekul-molekul ini akan berkumpul ya, molekul yang banyak ini akan berkumpul membentuk organel sel ya, organel sel. Nah, contohnya organel sel itu misalnya ada inti sel, kemudian mitokondria ya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian organel sel ini atau organ yang ada dalam sel ya,
ini berkumpul membentuk, tentu ya pasti membentuk sel ya. Nah, kemudian sel-sel ini ya, contoh kita ambil contoh dalam tubuh manusia ya, ada sel kulit ya, ada sel apalagi misalnya sel darah ya, sel saraf gitu. Nanti akan membentuk suatu jaringan ya. Nah, contohnya ya dalam jaringan darah gitu ya, itu kan tersusun dari sel-sel darah. Ada sel darah merah, sel darah putih gitu ya. Itu membentuk suatu jaringan. Ya, jadi jaringan itu terdiri dari sel-sel ya yang bentuk dan fungsinya sama gitu kan ya. Nah, kemudian dari jaringan ini ya, dia akan berkumpul lagi dengan jaringan-jaringan yang lain. Dia akan membentuk suatu organ ya. Nah, ya, dari organ ini atau alat ya, misalnya mata, organ mata gitu ya. Kemudian organ hidung ya. Nah, biasanya ini organ itu menunjukkan suatu alat atau anggota tubuh ya. Nah, kemudian organ ini akan membentuk sistem organ ya. Nah, sistem organ contohnya sistem pencernaan ya. Itu terdiri dari organ apa saja? Terdiri dari misalnya mulut, kemudian lidah ya, kemudian kerongkongan, lambung dan seterusnya. Itu organ-organnya. Nah, misalnya kita ambil contoh organnya itu lambung. Nah, di lambung itu ada jaringan-jaringannya. Ada jaringan epitelnya gitu ya, jaringan darahnya ada, nah, dan seterusnya sampai sel, dan kita kembali lagi ke atom. Nah, kita kembali lagi ya, setelah membentuk sistem organ ya, ada lagi yang lebih besar ya, gabungan dari sistem organ itu akan menjadi ya, kita kesini akan menjadi organisme ya, atau makhluk hidup. Nah, kalau kita teruskan ini ya, organisme atau ini bisa dikatakan suatu individu ya, dia akan membentuk komunitas, ekosistem dan seterusnya ya. Nah, inilah yang dikatakan hierarki organisasi kehidupan ya. Nah, pada pembahasan di awal kita akan lebih fokus ke bagian di sini ya, sel. Ya, jadi sel sebagai unit struktural dalam dan fungsional kehidupan gitu ya. Jadi sel ini memiliki peran struktural ya dan juga fungsional. Nah, strukturalnya sebagai apa? Nah, dia itu sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup ya ini itu disusun oleh sel ya. Pasti semua makhluk hidup itu disusun oleh yang namanya sel. Nah, kalau ibaratnya dalam puzzle gitu ya. Nah, puzzle itu disatukan ya membentuk suatu gambar atau blok mainan ya, balok mainan ya yang disusun ya. Misalnya yang seperti ini ya nih, balok mainan. Anak-anak biasanya sering bermain balok mainan ya. Nah, yang seperti ini ya, ada yang 3, ada yang berapa. Ini disusun membentuk suatu mainan. Nah, balok inilah yang disebut dengan sel ya. Atau misalnya kubus-kubus gitu ya, dibentuk menjadi suatu bangunan yang baru. Nah, kubus-kubus itu selnya gitu ya. Jadi pembentuknya gitu ya. Nah, setiap makhluk hidup itu dibentuk oleh sel. Maka dikatakan sel itu sebagai unit struktural ya dari makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu terdiri dari atau disusun oleh sel. Nah, kemudian dikatakan sebagai fungsional kehidupan itu karena sel ini ya memiliki ciri-ciri
kehidupan. Jadi ciri-ciri kehidupan itu sudah muncul di tingkat sel. Contoh ciri kehidupan misalnya bernapas. Nah, sel itu juga bernapas ya, membutuhkan oksigen. Kecuali ada sel yang tidak membutuhkan, misalnya sel darah merah ya. Nah, itu tidak membutuhkan oksigen karena justru dia mengangkut oksigen. Kemudian sel itu berkembang biak ya, dia membelah diri, ada sel itu membutuhkan makan dan sebagainya. Jadi ciri-ciri kehidupan itu sudah ada di dalam sel ya, ada inti sel sebagai otaknya dan sebagainya. Nah, itu dikatakan sel sebagai fungsional ya. Jadi ada dua ya, dua peran utama ya. Yang pertama sel, maaf ini ya, yang pertama itu sel dia sebagai unit struktural ya, unit struktural. Yang kedua dia itu sebagai unit fungsional. Nah ya, jadi sudah jelas bahwa sel ini ada di dalam makhluk hidup ya, ada di makhluk hidup. Nah ya, jadi semua makhluk hidup itu terdiri dari sel.